Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama kami channel Mekanik Mesin, channel yang membahas seputar keluhan sepeda motor ya. Kali ini ada keluhan dari Yamaha All New NMAX tipe yang connected, teman-teman. Ada keluhan motor dimana tidak bisa dilakukan electric starter. Sementara untuk aki ini bagus, masih bagus ya. Masih kita cek untuk bagian bari baterai, klip baterai. Nah, ini masih di angka 12 ya, 12,0. Terus ada cek engine nyala ketika kita lakukan electric starter, karena memang ini tidak bisa dilakukan electric starter ya. Nah, masalahnya tidak bisa dilakukan electric starter. Yuk kita bahas, yuk kita cari tahu penyebabnya, yuk kita cari masalahnya di mana. Tentunya untuk teman-teman supaya lebih tahu, yuk kita belajar untuk memahami ketika motor All New NMAX teman-teman tidak bisa dilakukan electric starter, intinya ya, bahwa ini ada bermasalah di bagian SMG atau smart motor generatornya. Apakah itu dari mana? Kita coba periksa dan pastikan. Kita cek dengan menggunakan YDT terlebih dahulu ya. Kita pastikan masalahnya dari mana, dan tentu kita pastikan juga ya cara penanganannya seperti apa. Yuk kita periksa dan pastikan muncul kerusakan ataupun kode masalah terkait. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini kita coba diagnosa kerusakan terlebih dahulu menggunakan YDT. Nah, di sini teman-teman ada muncul kode kerusakan P0335 dengan tanda silang merah atau crank position sensor ya, atau CPS atau CKP lah bahasanya seperti itu. Nah, ini teman-teman, bahwa keluhannya sudah kita bisa munculkan masalahnya dari CKP atau CPS. Nah, ini harus ada pengerjaan secara aktuator ke bagian terkait ya. Ini bagian kita coba bongkar bagian stator generator. Ini kita coba informasikan dulu ke pemilik kendaraannya bahwa masalahnya itu dari bukan dari aki, tapi ini masalahnya dari sensor CPS yang bermasalah. Tentu kita harus ada tanya jawab dulu dengan pemilik kendaraan dan informasi terkait ada kendala yang, atau istilahnya ada masalah yang muncul ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Setelah kita informasi dengan pemilik kendaraan ya, ini kita coba cek periksa bahwa ini masalah yang muncul P0335 sering kejadian. Nah, ini masalahnya kita detailkan ya. Coupler tidak berfungsi secara antara sensor dan ECU. Terjadi hubungan terbuka atau hubungan pendek pada kabel bodi antara sensor dan ECU. Pemasangan sensor tidak sempurna, tidak berfungsinya rotor pick up rotor. Sensor tidak berfungsinya itu. Ini ada beberapa clue yang didapatkan oleh alat ini untuk kita lakukan pemeriksaan ke unit terkait atau dari bagian sensor CPS atau CKP-nya. Kita harus lakukan secara aktuator atau mekanis, harus pembongkaran dan pemeriksaan secara detail, dan kita telaah dan kita juga pastikan secara menyeluruh bahwa masalahnya itu muncul dari mananya. Oke, yuk kita langsung saja ke pembongkaran karena memang sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan. Oke, warga sebangsa dan senegara, kita lanjut kembali untuk langsung saja ke pembongkaran. Setelah kita ada persetujuan dari pemilik kendaraan, tentunya kita terlepas dari itu, kita harus membongkar dulu cover-cover terkait yang menghalangi atau istilahnya terlewati ketika kita mau melakukan pembongkaran bagian stator generator. Tentunya teman-teman ya, ini mekanik sudah melakukan pembongkaran untuk sedang melakukan pembongkaran untuk bagian cover-cover terkait. Nah, di sini kita akan membongkar ini. Sini radiator tentu kita buka, terus bagian dari magnet tentu kita buka ya. Yuk kita saksikan dan kita lihat dan kita tonton videonya supaya kita ada tambah wawasan terkait ada keluhan motor yang tidak bisa di starter. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar untuk bagian ini tentu kita awal dulu. Nah, dilihat dari bagian ini. Nah teman-teman ya, sebatas pengetahuan saja, adanya masalah muncul ini dari konektor ternyata. Sebelum kita jauh ke bagian stator generator membongkar bagian ini, biasanya langkah awal setelah kita pembongkaran bagian cover, teknisi langsung ke bagian konektor atau soket. Kalau bahasa kita di lapangan itu soket ya, penyambung antara konektor atau kabel dari stator generator ke bagian kabel yang tersambung ke bagian SGCU ya. Nah, di sini teman-teman bisa kita saksikan ya, masalah muncul. Nah, dari sini ya, gosong intinya ya. Jadi sebatas pengetahuan teman-teman pemilik motor Aerox All New NMAX, dimana ada keluhan
motor tidak bisa dilakukan electric starter, terus muncul check engine atau ada kerusakan di bagian dashboard speedometer. Nah teman-teman, mungkin barangkali mudah-mudahan hanya sebatas ini saja yang gosong ya, belum parah ke bagian dari sensor CPS atau CKP. Nah ini di sini teman-teman, ini di sini pengerjaan atau perbaikan di sini kita harus informasi terlebih dahulu ke pemilik kendaraan tentunya ya, apakah mau di repair, sebatas di repair, diperbaiki dulu ya dengan menyambung langsung kabel antara ke kabel yang lainnya tanpa menggunakan soket, atau mau diganti semua. Jika mau diganti semua, otomatis ini tidak ada jualan konektornya saja ya, kecuali mungkin di vendor-vendor luar dari pabrikan Yamaha. Kalau memang istilahnya mau diganti semua, ini harus diganti dengan ESI ya, satu generator ESI, karena memang ini baru juga dengan ininya satu set ini. Terus yang dari atas tentunya dengan kabel body ESI tentunya ya. Jadi ini kita informasikan ke pemiliknya, kita kasih opsi satu diperbaiki dengan cara menyambung langsung di patri teman-teman ya. Tapi tetap kita safety dengan membungkus kabel-kabelnya dengan alat-alat tentu yang bisa menghambat atau istilahnya menutup hantaran setrum atau listrik dari kabel satu ke kabel yang lainnya, yaitu untuk cara satu atau opsi pilihan pertama atau di repair. Kecuali memang mau diganti ya sudah, kita ganti total ya. Oke, kita informasikan dulu ke pemilik kendaraannya, pilih yang mana. Oke teman-teman, dilanjut kembali. Setelah kita diskusi dengan pemilik kendaraannya ya, kita kasih dua opsi antara diganti dan di repair terlebih dahulu, dan customernya memilih di repair tentunya ya. Ini kita lepas dan kita rusak karena memang sudah rusak ya. Ini maaf ya, ini kenapa kita rusak, karena memang sudah rusak karena gosong seperti awal tadi. Jika diperbaiki sudah tidak bisa lagi, karena ini untuk soket atau konektornya sudah meleleh karena terlalu panasnya untuk di bagian sambungan starter ini ya. Jadi kenapa kita rusak, bukan tanpa alasan. Alasannya karena memang ini sudah rusak ya. Untuk diakalin karena memang ini sudah menyatu antara konektor kabel dengan konektor yang berbentuk coupler ini atau plastik ini, itu sudah menyatu ya, sekulit sadaging kalau bahasa Sunda bilang ya. Jadi merusak bukan berarti tanpa alasan, karena memang ini sudah konteksnya sudah rusak ya teman-teman. Banyak sekali video-video yang dipotong-potong seperti ini ya, karena ingin nggak tahu seperti apa, padahal kita niatnya baik. Ada dipotong ya, mungkin itulah oknum ya. Tapi ini kenapa kita rusak, karena memang ini harus kita akali, karena sesuai persetujuan dari pemilik kendaraannya bahwa ini di repair terlebih dahulu sebelum melakukan pergantian unit starter generator AC dan mengganti seluruh kabel body tentunya ya. Nah ini kita coba sambungkan dan kita coba dulu memastikan setelah kita lakukan penyambungan satu sama lain kabelnya ya, tanpa ada hambatan, kita hilangkan hambatannya, bersihkan juga untuk bagian kutub-kutubnya, kabel-kabelnya atau konektor-konektor kita bersihkan, lalu kita sambung dengan cara dipatri ya. Nah ini kita coba, jika memang oke berhasil berarti masalah clear ya, sudah tidak ada masalah lain kecuali dari sini. Jika memang ada masalah tambahan, motor masih saja tidak bisa dilakukan electric starter, tentu kita harus membongkar bagian ini teman-teman ya. Kita hal terkecil dulu atau hal terluar dulu kita perbaiki. Oke, nanti dilanjut setelah kita langsung melakukan pematrian, kita coba langsung starting apakah bisa atau tidak bisa. Yuk. Baik teman-teman, ini kita sudah sambung ya. Nah di sini kita sambung dan tentunya kita bungkus dengan solasi. Tentu juga nanti kita pasangkan lagi untuk ininya ya teman-teman. Kita potong dan kita belah dan kita pastikan ini tidak terkontaminasi oleh air atau apapun itu yang bisa menghubungkan antara satu kabel dengan kabel yang lainnya ya. Ini sudah terpasang, terpatri, terbungkus juga, dan kita langsung uji coba teman-teman ya. Kita nyalakan dulu unit, ini check engine masih nyala, masih ya teman-teman. Tapi ini kita pastikan dulu starternya masih bermasalah atau tidak saat kita setelah melakukan penyambungan seperti ini, tapi belum kita hapus kode kerusakannya teman-teman. Oke, kita coba langsung melakukan electric starter. Nah motor sudah bisa dilakukan electric starter, sementara awal tadi bermasalah ya. Masalah muncul dari konektor yang gosong. Setelah kita langsung sambung
sudah bisa dilakukan electric starter ya. Ini masalah sudah down, terselesaikan, bahwa kita tidak perlu membongkar bagian starter generator, cukup dengan memperbaiki saja di bagian dari konektornya, karena ini baru kasus pertama untuk informasi dari pemilik kendaraan ya. Kejadian ini baru muncul sekarang ya, satu kali saja, belum ada riwayat atau istilahnya informasi sebelumnya itu pernah kejadian hal serupa ya. Oke, ini motor sudah bisa dilakukan electric starter. Kita tinggal lihat status kode kerusakan. Yang di awal itu memang silang merah di bagian crank position sensor ya. Ini kita coba periksa lagi menggunakan alat Yamaha Diagnostic Tools, apakah silang merahnya sudah berubah status menjadi checklist atau pulihkan atau hapus kode kerusakan. Yuk kita langsung ke pemeriksaan dengan menggunakan YDT. Sementara untuk masalah utama atau motor tidak bisa dilakukan electric starter sudah oke, sudah aman, sudah bisa dilakukan electric starter. Yuk. Oke teman-teman, dilanjut kembali, kita langsung pemeriksaan ya. Setelah kita lakukan perbaikan, untuk kita coba cek statusnya. Oke, kita langsung koneksikan ya dengan unit kendaraan. Bahwasanya kita pastikan masalah. Nah, ternyata sudah ada perubahan status teman-teman di sini. Yang tadinya silang merah ya, setelah kita lakukan perbaikan di bagian konektor ya, coupler antara starter generator dengan konektor yang menuju arah SGCU. Nah, di sini sudah berubah status. Oke, kita lihat informasi masalah ya. Sama masih ya, cuman perubahan status di sini teman-teman, yang tadi silang merah sekarang sudah bisa dilakukan pemulihan. Yuk kita langsung saja pulihkan atau hapus kode kerusakan ya. Kita lihat nanti cek engine yang nyala di bagian dashboard atau di bagian display speedometer apakah sudah hilang. Oke. Nah, ini sudah hilang teman-teman. Nah, oke, itu bisa kita pastikan masalah sudah selesai, sudah clear. Hanya sebatas kerusakan dari coupler atau konektor yang kosong. Jadi pesan yang saya sampaikan dalam kondisi kali ini, ketika ada masalah seperti itu, teman-teman periksa saja dulu, pastikan bahwa semuanya tercek step by step, yang paling luar terlebih dahulu sebelum menuju ke arah hal yang tertuju ya, dari petunjuk dari alat ya. Jadi kita cek bagian terluar dulu, periksa apakah memang dari coupler ataupun dari kabel-kabel instalasi yang di luar bermasalah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, jika ada masalah yang sama terkait dengan pada kerusakan P0335 atau CKP atau CPS, teman-teman silahkan periksa dari hal terluar dan yang termudah terlebih dahulu, supaya tidak terlalu banyak energi yang keluar untuk teknisi ya. Tentunya juga tidak terlalu banyak komponen yang dibongkar. Oke, semua sudah, masalahnya sudah selesai, semua masalah sudah bisa kita jawab. Tentunya kita tinggal penyerahan ke pemilik kendaraannya. Masalahnya tidak ada part yang diganti, tidak ada kerusakan yang berarti, hanya sebatas penyambungan saja ya. Biaya hanya di bawah Rp100.000 itu ya, tapi ini tidak terpaku seperti ini. Kadang juga kasus itu dinamika, banyak sekali kejadian-kejadian terkait adanya SMG atau smart motor generator yang bermasalah. Tidak hanya seperti itu penanganannya, kadang juga masalahnya itu muncul dari segmen-segmen lain atau sudut-sudut lain. Tentunya itu lebih ke arah bagian dari prakteknya di lapangan, kondisinya di lapangan seperti apa, harus kita bisa
mencermati dan mengamati masalah yang muncul atau masalah yang datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.